وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa hal, terutama tentang garis keturunan Rasulullah. Kemudian bahwasanya Rasulullah lahir pada tahun gajah. Kemudian juga kita menyebutkan bahwasanya setelah lahir Rasulullah dipercayakan kepada seorang wanita mulia untuk dipersusukan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Kemudian kita juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah tinggal bersama Halimah As-Sa'diyah selama 5 tahun. Ketika umur Rasulullah 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada, di mana malaikat Jibril datang dan bersamanya satu malaikat lagi membelah dada Rasulullah SAW. Maka sejak kejadian itu Halimatus Sa'diyah menjadi takut. Halimatus Sa'diyah menjadi was-was, ketakutan. Beliau takut mungkin sesuatu yang tidak baik akan terjadi kepada Rasulullah. Maka berangkat dari ketakutan ini dikembalikanlah Rasulullah kepada Ibunda Aminah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita nyudup bahwa sajih dalam Islam karena anjuran supaya anak-anak kecil diberikan susu selama 2 tahun. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Bagi para ibu dianjurkan untuk mempersusukan anaknya selama 2 tahun. Dan ternyata terbukti dengan anak bayi diberikan susu selama 2 tahun, maka pertumbuhan baik badan maupun otaknya itu akan lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak diberikan susu itu. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita sampaikan, ajaran ini turun setelah 40 tahun kemudian. Rasulullah lahir, ayat ini belum turun. Tapi turun setelah nanti Rasulullah berusia 40 tahun menjadi rasul, diturunkanlah ayat ini. Artinya kebiasaan memberikan anak susu ibu selama 2 tahun itu belum diketahui. Tetapi secara kebetulan Rasulullah SAW berada bersama Halimatus Sa'diyah pas selama 2 tahun. Padahal itu belum ada anjuran dan perintah dari Al-Quran. Apa yang kita ambil kesimpulan di sini? Kita ambil kesimpulan ternyata Rasulullah itu dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada lagi adat untuk memberikan susu anak selama 2 tahun. Tetapi secara kebetulan Rasulullah dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah selama 2 tahun. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah berumur 5 tahun, Rasulullah dikembalikan kepada Ibunda Aminah. Sama-sama kita ketahui bahwasanya Rasulullah lahir dalam kondisi yatim.
ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal ketika Rasulullah masih berumur 2 bulan dalam kandungan Aminah. Sejak Abdullah meninggal, Aminah tinggal bersama Abdul Muttalib, sang kakek Rasulullah. Tinggal di rumah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib berusaha sebisa mungkin memberikan kasih sayang kepada Muhammad sebesar kasih sayang yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Karena Abdul Muttalib melihat Muhammad sejak pertama lahir tidak pernah menatap wajah ayahnya. Maka Abdul Muttalib merasa bertanggung jawab untuk memberikan kasih sayang penuh kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad tidak merasa hilang yang namanya kasih sayang seorang ayah. Tinggal Aminah dan Rasulullah di rumah Abdul Muttalib. Hingga pada tahun ketika Rasulullah berumur 6 tahun, Aminah biasanya setiap tahun berangkat ke Madinah dengan tujuan menziarahi makamnya Abdullah, karena ayah Nabi meninggal di Madinah dan dimakamkan di sana. Aminah setiap tahun datang ke Madinah menziarahi makam Abdullah dan menziarahi beberapa kerabat yang masih tinggal di Madinah. Pada tahun ke-6, Aminah ketika itu membawa bersamanya Nabi Muhammad yang masih berumur 6 tahun. Sesampai di Madinah, setelah menziarahi makam Abdullah, bersilaturahmi kepada keluarga yang ada, kerabat keluarga yang ada di Madinah, lantas Aminah pulang. Sampai Aminah dan Nabi Muhammad SAW sampai ke suatu tempat yang bernama Al-Abwa. Al-Abwa sekarang kalau kita berangkat dari Mekah sebelum Madinah, posisi Al-Abwa itu sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Ketika Aminah pulang sampai ke tempat Al-Abwa, Aminah jatuh sakit. Ketika itu perjalanan Aminah, Rasulullah juga ikut bersama mereka Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah budaknya Rasulullah, Ummu Aiman. Rasulullah berangkat bertiga, sang ibu Aminah, Ummu Aiman dan beliau bertiga. Sesampai di Abwa, ibunda Aminah tiba-tiba sakit dan kemudian meninggal dunia. Karena kondisi ketika itu tidak ada transportasi, akhirnya Aminah dimakamkan di situ, di Al-Abwa. Maka bagus kalau ada kesempatan umrah, sempatkan ziarah ke Abwa, sempatkan kita ziarah ke makam Abdullah. Karena itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah. Meninggal Aminah, Rasulullah ketika itu masih umur 6 tahun. Setelah dimakamkan, Ummu Aiman mengatakan kepada Muhammad, sekarang saatnya kita pulang ke Mekah. Tapi Muhammad tidak mau pulang. Kenapa? Ibu saya mana? Ketika itu Ummu Aiman mengatakan, ibunda Aminah sudah meninggal. Kita hanya bisa pulang berdua ke Mekah. Akhirnya meskipun Rasulullah ketika itu anak kecil menangis karena datangnya bersama ibunda ternyata pulang sendirian dan hanya ditemani oleh Ummu Aiman. Sesampai di Mekah, Rasulullah dan Ummu Aiman langsung menjumpai Abdul Muttalib. Dalam kondisi menangis, Rasulullah menjumpai Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tidak menanyakan kepada Rasulullah, tapi melihat Ummu Aiman yang berada di belakang. Ummu Aiman memberikan isyarat bahwasanya Aminah telah meninggal dalam perjalanan. Diambil Muhammad oleh Abdul Muttalib dipeluk. Beliau mengatakan, tidak masalah, masih ada saya yang akan menggantikan Aminah. Setelah 2 tahun meninggal ibunda Aminah,
Ternyata juga satu-satunya orang yang menggantikan posisi Abdullah ayah Rasulullah, menggantikan posisi ibunda Aminah, juga ikut meninggal di usia Rasulullah 8 tahun. 8 tahun punya anak tanya di sini gelah 2 SD atau gelah ubud. Akhirnya Abdul Muttalib meninggal. Setelah meninggal Abdul Muttalib, Rasulullah diambil oleh Abu Thalib, paman Rasulullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita bertanya, bukankah Muhammad itu bertitel Habibullah, orang yang dicintai oleh Allah? Bukankah Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Bukankah Muhammad itu adalah Rasulullah? Betul. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil ayahanda ketika Rasulullah masih berumur 2 tahun? Mengambil ibunda ketika Rasulullah masih 6 tahun, dan juga mengambil sang kakek ketika berumur 8 tahun. Seharusnya memang betul Allah cinta kepada Rasulullah, kan hanujo ayah, hanujo emak, hanujo kakek, supaya Rasulullah juk raya dengan kasih sayang urunci. Tapi pertanyaan pakon, kenapa pakan urunci Rasulullah ngejok oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Rasulullah matang ubud? Bukan Allah hana sayang ke Muhammad, medum-dum tanya mantang yang kan Rasul hana gecek urunci oleh ubud, tapi Rasulullah dari ubud gecek urunci. Bukan Allah lebih sayang katanya daripada ke Rasulullah? Tentu. Pertanyaan, para ulama menjawab, diambilnya ayahanda Abdullah, kemudian ibunda Aminah dan sang kakek Abdul Muttalib punya hikmah yang sangat besar. Seolah-olah Allah sudah menyimpan sebuah rahasia dari sebelum Rasulullah menjadi Rasul, supaya itu bisa menjadi jawaban, bisa menjadi bahan yang akan dipakai nanti ketika Rasulullah menjadi Rasul untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Hari ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang-orang barat, di barat, mereka mengatakan bahwasanya Islam, agama yang katanya peluknya, ini adalah agama warisan dari nenek moyang Muhammad, kan dari Allah, menandikan le orang barat bahwa saji agama Islamnya adalah nyu lagi budaya, sabah budaya yang pernah timah di kalangan orang Arab, kemudian dipopulerkan oleh Muhammad. Guna pegah le orang baratnya bahwasanya Islamnya kan agama yang kebenaran dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang disampaikan oleh orang-orang barat supaya untuk mengotori akidah katanya, membuat keraguan-raguan pak katanya. Maka menyana perintah misuci, perintah haji nyan kan dari Allah dia begah le orang barat, tapi nyan warisan budaya keluarga Rasulullah. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah, jawaban jihkiban, jawabannya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Muhammad masih kecil. Apabila memang Islam itu adalah warisan dari orang tua Muhammad, pajan Muhammad belajar ba ayah gonya, sedangkan ayah gonya akan meninggal ketika Rasulullah masih berumur 2 tahun. Kalau betul Islam itu adalah warisan nenek moyang, kapan Rasulullah belajar dari Abdul Muttalib? Sedangkan Abdul Muttalib juga meninggal ketika umur 8 tahun. Dari mana Muhammad belajar? Oh, mungkin dari Abu Thalib, karena Rasulullah tinggal bersama Abu Thalib. Ternyata Abu Thalib pun tidak masuk Islam.
Kalau memang Islam ini adalah warisan keluarga Nabi Muhammad dan itu diambil dari Abu Talib, kenapa Abu Talib tidak masuk Islam? Tidak masuknya Islam Abu Talib itu menandakan bahwasanya ini bukan warisan keluarga. Kalau yang namanya warisan keluarga, semua anggota keluarga akan mengikuti. Kemudian ada satu orang anggota keluarga Rasulullah yang paling benci kepada Islam, Abu Lahab, paman Rasulullah. Kalau memang Islam ini benar seperti yang dikatakan orang Barat, ini adalah warisan keluarga, kenapa Abu Talib begitu benci kepada Islam? Ada juga yang mengatakan bahwasanya Islam ini bukan warisan keluarga, tapi warisan orang Arab. Kalau memang Islam warisan orang Arab, kenapa Rasulullah sampai diusir dari kota Mekah? Bukankah seharusnya kalau ini warisan dari kota Mekah, seharusnya diangkat Rasulullah menjadi raja begitu? Tapi faktanya tidak. Rasulullah hampir-hampir mau dibunuh. Hampir-hampir Rasulullah dan sahabat dibunuh oleh para kafir Quraisy. Ini bukti yang sangat kuat bahwasanya Islam itu bukan budaya. Islam itu murni agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan di awal pertemuan sirah. Belajar sirah Rasulullah bukan hanya tentang cerita, tetapi berbicara tentang hakikat agama itu sendiri. Kemudian setelah Rasulullah berumur 8 tahun, Rasulullah tinggal serumah dengan Abu Talib. Perlu kita ketahui bahwasanya Abu Talib punya anak yang banyak. Ini bahasa kitanya keluarga besar. Anak. Banyak anak berarti tanggungan besar. Singkat kata, Abu Talib diceritakan bukan orang kaya. Orang yang ekonominya serba terbatas. Ditambah lagi harus menanggung beban Muhammad. Tapi meski demikian Abu Talib disebutkan dalam sejarah, meskipun itu bukan anaknya sendiri, anak Abdullah, anak saudara, anak kemun, tapi Abu Talib memperlakukan Muhammad melebihi anaknya sendiri. Ketika waktu makan datang, Muhammad belum pulang, belum ada yang boleh menyentuh makanan. Tunggu Muhammad. Menya Muhammad hana truh lam majelis pajuhu, hanya pajuhu. Reh Muhammad ile baru mulai. Sampai pada tahun ke-12 ketika Rasulullah berumur 12 tahun, Abu Talib yang berprofesi sebagai pedagang memutuskan untuk berangkat ke Syam. Ke Syam itu sekarang berarti Damaskus, atau bahkan Palestina juga Syam, Yordan juga Syam, Lebanon juga Syam, daerah-daerah itu. Jadi Abu Talib berniat berangkat ke Syam. Karena Rasulullah sudah berumur 12 tahun, dibawalah Rasulullah. Ada ahli sejarah kenapa Rasulullah dibawa. Ahli sejarah ini mengatakan karena Abu Talib tidak sanggup, tidak kuasa berpisah dengan Muhammad. Akhirnya dibawa. Dan Muhammad ketika itu berumur 12 tahun. Sampai dalam perjalanan, tiba di satu tempat yang bernama, bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira. Di satu tempat yang bernama Busra. Satu tempat dalam perjalanan ke Syam, sampai di satu tempat bernama Busra, bertemu dengan Bahira. Abu Talib, karena sama-sama kita ketahui perjalanan dulu itu dilakukan dengan jalan kaki, naik onta. Jadi jalannya tidak 1-2 orang, rame-rame. Jadi rombongan Rasulullah itu tiba di Bahira
dan mereka berjumpa dengan seorang pendeta Kristen yang bernama Bahira. Pendeta ini, karena ini adalah pendeta Kristen, artinya dia itu ada bersamanya kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Jadi kitab yang bersama beliau adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dalam Injil jelas dituliskan bahwasanya akan lahir seorang nabi dengan ciri-ciri seperti ini, bentuknya seperti ini, sifatnya seperti ini. Apabila orang yang membaca kitab Injil dan melihat Muhammad, pasti langsung kenal ini Muhammad. Ketika Bahira ini melihat Muhammad dipanggil Muhammad, kemudian diajak bicara, dan beliau lihat perawakan dari Muhammad, dan dalam hati beliau berkata, ini bakal calon nabi yang akan diutus di kota Mekah. Bahira lantas memanggil Abu Thalib. Dipanggil Abu Thalib. Bahira sang pendeta bertanya kepada Abu Thalib, siapa anak ini? Abu Thalib karena sangat cinta kepada Muhammad, beliau mengatakan, ini anak saya. Bahira mengatakan, tidak mungkin. Tidak mungkin anak ini orang tuanya masih hidup. Anak ini seharusnya orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih dalam kandungan. Abu Thalib terkejut. Belum dikasih tahu, ternyata beliau tahu. Akhirnya Abu Thalib berkata jujur, beliau mengatakan, benar, ini bukan anak saya. Ini anak Abdullah, saudara laki-laki saya, dan dia sudah meninggal sejak dalam kandungan. Bahira mengatakan, wahai Abu Thalib, sekarang juga bawa pulang Muhammad ke Mekah. Ngecok Muhammad di Pulau Mekah. Abu Thalib bertanya, kenapa? Bahira mengatakan, sang pendeta mengatakan, apabila anak ini dilihat oleh orang Yahudi, maka mereka pasti akan membunuhnya. Nah, jadi Yahudi kabengeh ke orang Islam dari awal, kenuronyo menten. Apabila Yahudi melihat anak ini dan mereka tahu bahwasanya ini adalah Rasul, karena orang Yahudi juga mereka yang punya kitab. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang kami berikan kitab, orang Yahudi, orang Kristen, mereka mengenali Muhammad lebih daripada anaknya sendiri. Lebih kenal Muhammad daripada mengenali anak sendiri. Sehingga pernah satu hari seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lainnya yang dulunya dia itu ahlul kitab, belum masuk Islam. Sahabat bertanya, apakah kamu betul tahu Muhammad ini lebih mengenal daripada anak sendiri? Beliau mengatakan benar. Kenapa demikian? Karena Muhammad ini itu disebutkan bahwasanya beliau ini Rasul, itu langsung turun wahyu dari langit. Jadi saya kenal, disebutkan wajahnya seperti ini, warna kulitnya seperti ini. Tapi anak saya yang di rumah, meskipun lahir dari ibunya, saya nggak yakin apakah itu betul anak saya atau bukan. Karena siapa yang bisa memastikan istri kita itu betul anak kita? Kan tidak 100%. Kemungkinan besar itu anak kita, karena istri tidak pernah keluar dari rumah. Tapi Muhammad itu turun wahyu dari langit mengatakan, ini Muhammad anak Abdullah. Makanya orang Yahudi mengatakan lebih mengenali Muhammad daripada anaknya sendiri. Karena tidak ada keraguan pada Muhammad, tetapi pada anak sendiri ragu. Walaupun permoh drote, tam kawin ke drote, nah kemungkinan anak gopnya, nah tapi ubud. Tapi Muhammad anak kemungkinan. Wahyu dari langit. Maka di dalam Al-Quran disampaikan kebenaran Muhammad bahwasanya ini adalah Rasul, bahwasanya ini adalah anak Abdullah, itu lebih kuat daripada ketika kita mengatakan ini anak saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang pelajaran yang kita ambil dari sini?
apabila umat Kristen, orang-orang Yahudi benar-benar mengikuti agama, benar-benar mengikuti kitab yang datang kepada mereka, sungguh mereka akan beragama Islam. Apabila orang-orang Yahudi mereka tidak dipengaruhi oleh kebencian kepada Rasulullah, sungguh mereka akan mengikuti dan mengetahui bahwasanya Muhammad ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah dibawa pulang ke Mekah, maka karena tadi 12 tahun, maka sekarang Rasulullah memasuki usia muda. Nah, maka setelah ketika masa-masa muda, ketika masa-masa remaja, Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang tidak penting, melakukan perbuatan yang negatif, tidak pernah, kata Rasulullah, kecuali ada 2 kali. Yang bahasa katanya Rasulullah nepegah hantam lunit nak kubut yang bro mesti gepih wate muda. Karena wate tuha hananit kebruk yang biasa, tapi anak muda hananit bro yang luar biasa. Karena wate muda kekuatannya dan nyopih tengah 3 tu hananit tapi buk yang bro yang luar biasa. Tapi mereka tuha kekuatan kahanale cika haele yang ada hananit buk yang bro yang biasa. Jadi Rasulullah mengatakan, saya tidak pernah berniat melakukan sesuatu yang tidak baik kecuali 2 kali. Pernah 2 kali. Tapi 2 kali pun itu gagal. Yang pertama, pernah karena Rasulullah ketika masa muda dan remajanya beliau bekerja sebagai pengembala kambing. Pernah satu malam Rasulullah mengatakan kepada kawan-kawannya yang juga pengembala kambing. Rasulullah mengatakan, maukah kalian menjaga kambing saya supaya saya bisa datang ke kota Mekah untuk menghabiskan malam sebagaimana anak-anak muda lainnya menghabiskan waktu malam. Kawan Rasulullah ini, kawan-kawan Rasulullah mengatakan, silakan pergi. Berangkat Rasulullah hingga sampai ke kota Mekah. Belum memasuki kota Mekah, beliau mendengar seperti ada pesta. Beliau mendengar ada suara musik, suara beduk. Rasulullah bertanya kepada orang kampung di situ, suara apa ini? Ada acara apa? Penduduk kampung mengatakan ini acara pernikahan. Akhirnya Rasulullah karena tidak pernah mendengar musik ini, beliau berniat duduk di situ untuk menikmati musik ini. Beliau duduk, setelah duduk ternyata beliau tertidur. Belum sempat lagi mendengarkan musik itu, beliau tertidur. Tertidur kata Rasulullah sampai siang. Jadi beliau sama sekali tidak sempat menikmati yang rencananya beliau ingin menikmati malam di kota Mekah. Beliau tidak sempat merasakannya. Beliau mengatakan, saya bangun-bangun matahari udah panas, berarti udah siang. Itu kali yang pertama. Kemudian di kesempatan lain Rasulullah melakukan hal yang sama. Beliau titip kambingnya dan beliau pergi ke kota Mekah. Tiba di perbatasan kota Mekah, beliau mendengar ada suara musik, beliau duduk, beliau belum sempat dengar, tertidur dan terbangun pada siang hari. Para ulama mengatakan ini ada hubungannya dengan tauhid. Bahwasanya Rasulullah itu maksum, tidak pernah melakukan maksiat sekalipun. Dari sejak lahir sampai Rasulullah meninggal. Hanya pernah 2 kali ini, pernah ingin melakukan, tetapi tidak jadi melakukan. Dari sini menjadi dalil kuat bahwasanya Rasulullah itu dari kecil memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan untuk menjadi rasul. Karena tidak baik seorang rasul itu, kalaulah seorang rasul itu adalah mantan preman, tidak baik. Boleh tidak seorang pendai itu mantan preman, boleh, tapi tidak baik. Bisa tidak seorang pendai itu adalah orang yang pernah terjerumus ke dalam dunia maksiat, boleh,
tetapi hasil dakwahnya tidak maksimal. Ini istilah tanya tengkunyan kabih mangat gak nyan kahe gue kagak tobat yang gak pegah ditanya beta pubut lagi goknya kali he nikmati awai masa muda. Nah, artinya bisa tidak disyaratkan seorang pendai, seorang pendakwah harus selalu dalam ketaatan, tidak. Artinya boleh sesekali dalam kemaksiatan, tapi dakwahnya itu tidak akan membuahkan hasil. Karena orang yang mendengarkan dakwah dia akan berpikir nanti, ya beliau saja pernah melakukannya dulu, ya kan? Artinya kita tak buka aja sih itu tak tobat lagi gonya. Tapi Rasulullah karena ini menjadi Rasul tidak bisa. Memang dijaga dari kecil sampai besar. Maka takalan langgampo kadang nasi doa demi metuah datang. Dari ubud sampai raya metuah. Nyan megaknya gede-gede sikret haba latih di demo. Karena hantam pernah berbuat salah. Tapi orang cik salah habis-habis. Kemudian ngepingat tanya susah nak terima. Ya. Karena apa kan? Karena lu salah sebelumnya. Jadi dalam tanya tajuk dakwah, tasyiarkan Islam, memang disyaratkan tanya draw betul-betul ya. Supaya apa kan? Orang ketika gedengar dakwah tanya, gedengar ajakan tanya menjadi mangat hati untuk berterima. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat Nabi Muhammad, beliau ternyata bukan seorang anak muda yang berpangku tangan. Sejak kecil kata Rasulullah, saya mengembala kambing orang-orang kota Mekah. Betul upah ini bahasa ini. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin illa yar'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali mereka itu pernah mengembala kambing. Semua nabi pernah menjadi pengembala. Tapi bukan syarat menjadi nabi harus jid. Rabi kami. Akan tetapi yang berpengaruh karena ketika tanya tak perabi kami di sini duh kitanya hana kepentingan katanya baca katanya tajak di likud ini kita di belakang gembalaan kita di depan tak arahkan kami atau lumoi baju makanan dia kadang berarti likud yang hadirin dirahmati oleh Allah yang sangat berpengaruh pada sosok Rasulullah yang nanti akan menjadi pemimpin. Para ulama mengatakan ketika Rasulullah tinggal bersama Abu Talib. Abu Talib orang yang ekonominya sangat terbatas. Rasulullah sadar itu. Makanya sejak kecil Rasulullah tidak mau tidur-tiduran di rumah. Beliau berinisiatif untuk mengembala kambing. Apakah upah mengembala kambing itu banyak? Bisa membantu Abu Talib? Tidak. Sangat sedikit. Rasulullah mengatakan qararid. Qararid itu uang pecah. 500 rupiah, 1000 rupiah. Tapi Rasulullah seolah mengatakan saya tidak melihat besar kecil. Tapi paling tidak saya sudah berusaha meringankan tanggung jawab orang yang telah memberikan kasih sayang kepada kita. Maka di sini tentu besar pelajaran bagi anak-anak muda. Anak-anak muda jino ketika masa mudanya, mari kita habiskan wate-wate dalam hal yang positif. Mari kita manfaatkan pada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masa depan. Karena dalam Islam, asai kabalirnya kaji mengkawin. Artinya seharusnya tanya anak muda Islam, umur 15 tahunnya berkasiap mengkawin. Berarti 12, 11, 12 yang kaji mulai minta rezeki, kaji mulai mandiri. Cuman bakso tecok teladan Mbak Rasulullah. Rasulullah sejak remaja beliau mulai mengembala kambing. Kemudian juga pelajaran hadirin dirahmati oleh Allah dalam hal mendidik anak. Allah tidak dididik oleh orang tua, tapi dididik. Nabi Muhammad tidak dididik oleh orang tuanya, tapi dididik oleh Allah. Dan kita bisa belajar dari situ. Allah mendidik Muhammad dengan cara dijadikan Muhammad itu sebagai pengembala kambing. Tujuannya apa? Supaya terbentuk kasih sayang dalam diri Muhammad SAW. Maka ulama mengatakan kita sebagai orang tua bisa mengikuti ini. Artinya
anak-anak getanyo tablo anak manok sini dua ni tajuk tanggung jawab tayu biumpun tayu tu berpuh hotel malam atau tablo anak kameng di sini tayu prabi tayu ikat seat bunga-bunga yang tayu buka karena dari sinan akan timbul kasih sayang. Karena hadirin dirahmati oleh Allah, letakalan ketika kamu dipercayakan untuk mengajar di pesantren-pesantren, letatumian mempenjampuh itu umat. Behan tapagah tayu bimpiti, tayu kan pelumo, tayu prabi kameng, tayu prabi lumuhana, penjampuh tayu mat itu umat. Jadi berarti seolah-olah Rasulullah mengajarkan kepada kita cara mendidik anak bukan dengan tidak memberikan tugas sama sekali. Akan tetapi mulailah mempercayakan tugas-tugas kecil, khususnya yang berhubungan dengan pelihara kambing, pelihara lumo, pelihara itik. Karenanya akan menumbuhkan rasa kasih sayang Pak anaknya. Tapi kan tente supaya nak ke Nabi. Tapi paling tidak supaya jiwa kemanusiaan, rahmat, kasih sayang bisa tumbuh dari seorang anak. Dan tentu ini belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin untuk malamnya kita bersih mentang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.